Kenapa Tuhan menciptakan penderitaan? Dan Tuhan itu nggak pernah salah menciptakan sesuatu. Terus kenapa ada yang dilahirkan langsung dengan kecacatan, bro? Apa? Menurut lu kan sebelumnya lu bilang Tuhan itu maha adil. Iya, betul. Terus kenapa ada yang dilahirkan langsung dengan kecacatan dari lahir? Maksudnya kayak lahir nggak punya tangan, nggak Ya, punya kaki, autis, autis, cacat mental, atau enggak ada yang lahir langsung meninggal. Buat apa? Kenapa diciptakan? Padahal dia kan makhluk murni, masih polos lah, nggak punya dosa gitu ya. Kenapa tiba-tiba dilahirkan untuk meninggal? Atau kadang bahkan menderita ya, kayak misalkan anak kecil tiba-tiba punya kanker tulang gitu. Iya. Lo pernah lihat orang kanker tulang nggak? Kanker tulang tuh Yang tulangnya itu jadi kayak duri, bergerak sedikit aja itu nusuk daging. Semua tulangnya begitu atau Sebagian gitu loh, kayak ada ya, kayak ada di kanker tulangnya di kepala gitu loh. Jadi dia itu tulangnya itu jadi kayak duri terus nusuk daging gitu. Jadi bergerak dikit aja itu sakit banget. Dan lu, ya, tapi kayak lu kan nanya ya kenapa Tuhan kayak gitu. Sekarang kayak gini, kita mikirnya jangan kayak Tuhan itu sama kayak manusia, bro. Tuhan itu berbeda sama manusia paling pertama, dan eksistensinya, liganya itu udah berbeda sama manusia. Kalau kita ini cuma ciptaan, Tuhan itu kan maha mencipta. Logikanya sama seperti kayak lu menciptakan makhluk 2 dimensi. Jadi gini, ketika orang ya mau bikin komik atau mau bikin novel, dan di dalam novel itu dikisahkan ada yang menderita, yang menulisnya itu salah nggak? Enggak kan? Kita mikir deh. Atau yang paling simpel, kayak kayak Naruto lah, Masashi Kishimoto. Ya enggak, kita maksudnya yang kayak paling simpel aja gitu loh. Kayak misalkan Naruto, itu kan banyak orang menderita. Orang perang menderita loh. Orang menderita di era perang dunia ninja 1 itu ninja itu masih di bawah 12 tahun loh disuruh ikut perang. Itu kan NPC. Nah, tapi kan tetap aja kita berpikirnya begini. Mereka hidup, aslinya itu hidup, cuman hidupnya itu di dua dimensi, dan kita yang menciptakan itu sebagai manusia. Menurut lu jahat nggak? Ya karena butuh peran figuran aja. Butuh peran figuran gitu loh. Tapi gini, yang menciptakan salah nggak? Kan bisa aja seharusnya dia itu menciptakan Naruto ya damai-damai aja gitu loh, nggak ada konflik, nggak ada perang gitu loh. Bener kan? Ya bener. Tapi kan kenapa Masashi Kishimoto menciptakan itu? Karena dia manusia, makanya nggak bisa adil. Bukan. Karena dia itu, yang namanya konsep ciptaan sama pencipta itu berbeda, bro. Ciptaan itu ciptaan itu nggak punya hak untuk menyalahkan sang pencipta. Jadi mau seperti apa bagaimana seluruh makhluk di dunia Naruto itu nggak bakalan bisa nuntut Masashi Kishimoto karena dia yang megang penanya. Jadi terima nasib aja. Terima nasib aja. Itu namanya ciptaan. Masih untung masuk dalam cerita ya. Masih untung masuk dalam cerita. Soal hikmah kehidupan yang ada di Naruto ya itu terserah Masashi Kishimoto. Sama seperti kita di dunia gitu loh. Kenapa Tuhan menciptakan begini? Kenapa Tuhan menciptakan penderitaan? Itu bukan karena bukan karena Tuhan jahat, tapi kita itu nggak tahu apa yang ada di dalam pikiran Tuhan. Kita itu nggak tahu makna yang terjadi di dunia ini apa, gitu loh. Dan Tuhan itu nggak pernah salah menciptakan sesuatu itu ada kejahatan atau apa gitu loh. Karena kita ketika menciptakan dunia 2 dimensi juga kita bebas-bebas aja kan. Bebas kan, lu mau bikin ceritanya ngawur kayak gimana? Karena kan pencipta. Tapi di konsep yang lu
andaikan gitu apa ya, lu jadi perumpamaan itu kan kayak nggak ada nyawa. Ada nyawa, 2 dimensi itu ada nyawa, cuman di dimensi 2 sama dimensi 3 itu nyawanya itu konsepnya berbeda. Konsep nyawa di 2 dimensi itu manusia yang mengendalikan, konsep nyawa di 3 dimensi itu Tuhan yang mengendalikan. Sama. Emang di Naruto kagak ada yang mati? Ada kan? Ada yang mati, ada yang bernyawa, ada penderitaan di sana. Tapi konsepnya manusia yang bikin. Jadi terserah manusia dong. Terserah Masashi Kishimoto dong mau bikin kayak gimana. Ya sama Tuhan juga kayak gitu. Terserah dia, orang dia yang menciptakan nyawa. Iya dong. Orang bertanya, kalau begitu artinya Tuhan itu nggak adil? Bukan, tapi kita nggak tahu letak keadilannya di mana. Gitu loh. Makanya ekstensi eksistensi dari Tuhan itu surga dan neraka. Gitu loh. Jadi nggak secara logika nggak masuk akal Tuhan ini menciptakan dunia dengan moral yang tidak sempurna, tapi tidak diakhiri tanpa pengadilan kosmik dengan surga dan neraka sebagai konsekuensinya, bro. Itu. Kalau di dunia fiksi, orang kan mati ya udah gitu loh, nggak ada akhirat, nggak ada surga neraka. Jarang ada yang bikin kayak gitu. Nah, Siapa? di Indosiar ada tuh. Apa? Di Indosiar ada. Di Banyak langsung. Emang ada. Ya oke lah, tapi kan itu tetap aja konsepnya kan nggak adil gitu loh. Dan nggak sempurna. Tapi kalau misalkan kita tahu kalau misalkan Tuhan itu konsep entitas tertinggi, maka dia secara logika dan secara premis itu pasti Tuhan itu maha adil. Maha adil berarti segala ketidakadilan di dunia ini pasti akan dihakimi di penghakiman kosmik, di mana segala sesuatu dikumpulkan, orang itu seluruh makhluk Tuhan itu diadili, dan nggak ada saksi yang bisa lolos gitu loh, dan nggak ada lagi yang bisa namanya korupsi. Misalkan Tuhan ini maha adil, maha hakim, menghakimi satu orang, misalkan gue pernah berbuat jahat nih, Sering. Ya oke lah, gue berbuat jahat di dunia, gue masih bisa menutupi kejahatan gue dengan duit. Tapi kan Tuhan nggak bisa disogok. Duit lu habis. Tapi kan di pengadilan akhir kan nggak bisa kayak gitu. Tuhan nggak bisa disogok, gitu kan? Itulah sebabnya kenapa Tuhan itu nggak bisa disogok. Setiap orang yang terdakwa itu akan didatangkan saksi-saksi mereka gitu loh. Misalkan gue ini pernah ngebunuh orang, pisau ini bakalan berbicara nanti di pengadilan kosmik. Dia bakalan jadi saksi, dan korban gue juga bakalan jadi saksi. Dia ngebunuh gue gitu loh. Minta dong keadilan sama yang maha menciptakan dan maha adil. Itu rasionalnya dunia ini. Kalau misalkan dunia ini beneran ada Tuhan, maka ekstensi eksistensinya itu adalah penghakiman kosmik dan surga neraka sebagai konsekuensi. Kalau nggak ada itu, dunia ini nggak rasional, bro. Oke lah, pembalasannya semua di surga dan neraka itu. Pembalasan ya konsekuensinya. Tapi orang juga masuk surga neraka itu kalau misalkan secara logika nggak mungkin masuk begitu aja. Pasti ada penghakiman dulu dong. Ketok pintu dulu lah ya. Iya, ketok palu. Ketok palu dulu. Dan itu nggak sesederhana di dunia yang mana itu waktunya terbatas, hakimnya terbatas gitu loh, keadilannya juga terbatas. Tuhan nggak seperti itu di pengadilan kosmik. Setiap saksi, setiap barang bukti, setiap rekaman dunia itu pasti ada gitu loh. Jadi nggak ada yang bisa lolos. Setiap maksud, misalkan kayak ketika misalkan gue dibekal terus ngebunuh begalnya, membunuh itu kan salah. Tapi kalau misalkan gue masuk ke pengadilan kosmik, apakah gue bisa dinyatakan bersalah?
Kan belum tentu. Itu bagaimana Tuhan itu menjalani keadilannya. Pasti ditanya dulu kenapa kamu bunuh gitu loh. Oh dia membegal saya gitu loh. Oke, dilihat ya, terus habis itu dilihat rekamannya Dan dan salah cara begalnya. bukan Tutorin lah ya. Gini nih. bukan. Maksudnya kalau misalkan cara membela diri kamu yang salah gitu loh. Kalau misalkan dibegal, habis itu udah dapat nih satu, lalu dia mohon ampun gitu loh. Gue misalkan udah bela diri, habis itu udah tangkep nih, gue megang pisaunya dia, temennya udah pergi, dianya udah nggak berdaya. Gue punya pilihan kan untuk ngebunuh atau nggak ngebunuh kan? Atau bisa lah, ya pilihannya banyak lah. Ya pilihannya banyak. Selama gue udah kontrol dia, udah gue injek di tanah, udah gue pegangin, kan tugas gue tinggal ngelapor polisi. Tapi kalau misalkan nafsu gue itu memutuskan gue untuk ngebunuh dia, salah kan di mata Tuhan kan? Nah itu nggak sesederhana itu gitu loh. Jadi ketika seseorang mau dihakimi secara kosmik, itu nggak sesederhana, oh lu salah begini dalam pandangan kita. Gitu. Lu pasti masuk neraka. Nggak bisa begitu. Pasti itu bakalan ada ekstensinya lagi itu dari satu kejadian. Dan itu yang menyebabkan Tuhan itu akan memasukkan mereka ke surga atau ke neraka gitu loh, sebagai konsekuensi dari tindakan kita. Itu baru rasional. Dan yang tahu cuma Tuhan. Karena kita juga nggak tahu maksud hati manusia melakukan sesuatu kesalahan atau keburukan. Itu kita nggak tahu, beneran nggak tahu. Yang tahu cuma Tuhan. Dan yang Tapi sorry potong, kalau emang Tuhan tahu segalanya, kenapa harus diadili? Kenapa nggak langsung dinilai aja dari yang dia tahu semuanya itu? kalau misalkan nggak diadilin, berarti itu bentuk ketidakadilan juga dong. Kenapa? Kan Ya karena kalau mau mengadili itu orang itunya harus datang, saksinya itu harus ada, pengadilannya itu harus berjalan. Kalau misalkan Tuhan tahu langsung mengadili tanpa pengadilan, apa bisa disebut adil? kan kalau pengadilan ada itu kan karena si pengadilan ini nggak tahu kejadian realnya tuh gimana. Kalau di kehidupan nyata ya, si hakim ini nggak tahu nih real kejadiannya gimana, jadi butuh saksi dan bukti-bukti. Tapi kan Tuhan sendiri itu tahu semuanya. Iya, betul. Kenapa? Karena supaya proses peradilan tetap berjalan. Kalau nggak ada proses peradilan, apa bisa disebut adil? Harus Tuhan tahu nih orang salah gitu loh, tapi Tuhan pengen dia itu nggak berkutik ketika diadili. Jadi ketika dia udah salah nih, saksi-saksi didatengin, kamu mau pembelaan apa? Oh, buat potensi nambah dosa dia. Bukan potensi nambah dosa Tahu bohong lagi kan. ya bukan, ya bisa jadi, tapi kayak apa namanya ya, kayak apa namanya, supaya dia ini itu nggak ada sampai pembelaan dia itu habis lah. Yang namanya di dunia itu kan pembelaan nggak habis-habis. Orang sorry nih ya, orang memperkaos wanita itu bisa jadi nggak bersalah loh, karena saking banyak pembelaan dia dan yang nggak bisa dibuktiin di pengadilan. Nah, kalau pengadilan Manusia nggak bisa. real kan Iya, tapi kalau di pengadilan kosmik pasti bisa gitu loh. Saksi didatengin, kan saksinya yang masih hidup pun didatengin kan. iya. Gini bro, Gue diundang nih pengadilan kosmik nih. Enggak. enggak lah, kan ada yang namanya kiamat. Kiamat kan semua orang Berarti udah mati. ada orang yang menunggu pemutusan masuk surga dan neraka sampai hari kiamat. Iya, Jadi ditanggungan. ditanggung terus. Ya kalau nggak ada keadilan dong. Lama tuh ya Iya. nungguinnya ya. Lama dari Nggak bisa zaman di skip tuh. Kehidupan orang di bumi itu skip lah. Enggak Endingnya bisa. kapan sih 2000 berapa? Tergantung orangnya, itu permasalahan nanti lah. Soal skip ya ada memang, tapi nggak seperti itu gitu loh. Ketika orang itu memang punya dosa ya pasti ditangguhkan gitu loh. Kalau di Islam itu beda lagi lah, dan gue nggak bisa ngejelasin karena kalau misalkan
gue ngejelasin versi Islam takutnya bias gitu loh. Kita pakai logika aja, pakai rasional aja. Iya, rasionalnya pasti kiamat itu pasti terjadi. Dan ketika semua orang udah mati dan orang ini misalkan ada penjahat yang mau diadili, dia itu akan didatangkan saksi sampai dia itu nggak berkutik dalam membela dirinya sendiri. Baru kalau dia udah nggak bisa membela, baru kan adil dia dimasukin ke neraka. Kalau dia masih bisa membela, apakah Tuhan adil bisa memasukkan dia ke neraka? Misalkan dia udah capek nunggu nih ditanggungan, ya udah neraka aja bos. Aku udah ngaku, bisa nggak cepet tuh? Nggak bisa. Udah ngaku nih, nggak usah dihadirin lagi nih. Saksi-saksi Ya, yang masih nunggu kiamat nih. Gini bro, Udah lamaan. Wah, aku bisa adaptasi duluan kan itu. ya oke, Mungkin mungkin kiamat rame-rame masuknya masal kan. iya bener ya. Jadi kayak, nggak apa-apa gue masuk neraka, dia juga ikutan. Nyampe siapa tuh ada artis yang bilang, oh nggak apa-apa gue masuk neraka. Temen gue banyak, siapa tuh? Gue lupa ada Banyak lah gitu. ada lah ya kayak gitu ya. Cuman masalahnya konsep neraka sendiri itu adalah tempat berkumpulnya segala sesuatu yang tidak menyenangkan, bro. Sesuatu yang buruk itu dikumpulkan di neraka. Itulah konsep neraka. Kalau misalkan neraka itu tidak seperti itu, berarti definisinya bukan neraka, bro. Jadi neraka itu adalah tempat di mana semua orang itu pasti nggak mau masuk. Iya, logikanya gini. Logika sederhananya, ketika orang menggambarkan neraka itu sebagai tempat dipenuhi api, kita pasang korek begini aja itu udah nggak mau, nggak tahan 3 detik begini. Bayangin satu badan lu masukin ke dalam api, lu kagak mati. Betul. Nah iya, kayak gitu. Kapan lagi kan bisa regenerasi kan. Iya, kayak Wolverine lah. Bayangin lu Wolverine kagak bisa mati, tapi lu dimasukin ke neraka. Habis lu bro, stres lu. Namanya kan manusia itu punya adaptasi. Nggak bisa. Ya itulah. Udah biasa, gua udah kepotong. Itulah mengerikannya neraka, dia di sana itu nggak ada keenakan. Yang lu sebut tadi kan, wah terbiasa, udah enak lah. Itu nggak ada karena konsepnya udah hilang. Konsep enak itu udah hilang di neraka. Jadi setiap lu regenerasi disiksa ulang itu sakitnya seperti sama kayak pertama kali. Sama. Kalau enggak bukan neraka namanya. Kalau enggak Kan bukan kalau neraka. di film-film ada tuh yang suka Disakiti habis itu terbiasa kayak Deadpool udah meledak berkali-kali, jadi udah biasa gitu. Ya, kayak lu makin disakiti lu makin stang. Ya itu kan konsep fisika dunia. Neraka nggak bisa seperti itu definisinya. Secara definisi adalah tempat di mana lu nggak bisa senang sama sekali, nggak bisa senang sedikit pun gitu loh. Ngerasa keenakan sedikit pun itu nggak bisa. Tapi kan kebanyakan orang menggambarkan neraka itu kayak lidah ditarik, potong, tumbuh lagi. Betul. Tuh. Kalau orang yang tadinya di bumi jago berantem gimana? Yang nggak bakalan berlaku. Bisa diakuisisi nggak neraka? Ya nggak bakalan bisa, bro. Orang definisinya. Jadi itu lu nggak bisa menghilangkan definisi ini gitu loh. Jadi mutlak. Ibaratkan lu kalau misalkan ada keenakan sedikit pun, maka itu bukan neraka, bukan definisi neraka. Udah hilang itu definisi nerakanya kalau ada keenakan di dalamnya. Tapi adil nggak sih kalau misalkan kita berbuat jahat, anggaplah di bumi 80 tahun 80 tahun berbuat jahat. Tapi di penghakiman kosmik kalau lu udah masuk neraka ibaratnya selamanya. Itu kayak kalau dikali 2 kali 3 oke lah gitu. Tapi kalau selamanya kayak nah itu ada ya itulah. Apakah ada apa sih kalau di Indo di penjara ada kompensasi nggak? Ada kompensasi kayak kalau lu rutin nih tanpa disuruh julurin itu lu julurin sendiri. Lu bantuin potongin orang juga. Biar pekerjaan penjaga iblisnya gitu. Konsep neraka selamanya
itu ada di agama, gue nggak bisa bilang. Jadi gue bisa gue nggak bisa menghakimi orang mengatakan, wah orang itu bakalan masuk neraka selamanya gitu loh. Itu kepercayaan agama, nggak bisa begitu. Konsep rasionalnya itu cuman sampai di kalau orang dihakimin dan dia bersalah dan salahnya lebih banyak, dia pasti masuk neraka. Udah berhenti di situ. Kalau soal dia berapa lama itu hak prerogatif Tuhan. Tapi misalkan nih, orang anggaplah kesalahannya cuma satu lah. Kesalahan cuma satu. Dia bunuh orang. Terus nggak lama bunuh orang dia mati kan pokoknya. Tapi orang yang dibunuh itu kan istilahnya orang baik lah, masuk surga. Ya. Orang baik itu memaafkan. Ya. Bisa kehapus nggak dosanya? Ya bisa lah. Sistem keadilan Tuhan itu harusnya begini bro. Ketika seseorang berdosa terhadap Tuhan lalu dia meminta ampun gitu loh, Tuhan itu pasti memaafkan karena dia maha murah gitu loh. Kalau di dunia ini ada murah, ada mahal, maka Tuhan maha murah. Jadi orang minta maaf kalau dosanya sama Tuhan gitu loh, dia pasti dimaafin kalau tobat ya sebelum mati. Tapi kalau misalkan dosanya sama orang lain, lalu orang lain itu nggak memaafkan, apakah adil kalau misalkan Tuhan memasukkan dia ke surga? Nggak adil. Nah, itu maksud gua, setelah dia masuk neraka, orang yang bersangkutan yang dia sakiti udah memaafkan, apakah dosa dia berkurang? Ya kalau misalkan sudah memaafkan, itu sih jujur aja sih gue kurang tahu ya. Tapi setahu gue kalau misalkan udah dimaafkan, meskipun dia belum minta maaf, ya tetap aja dosa udah dihapuskan. Dan orang yang memaafkan ini itu pasti dapat pahala yang banyak. Bayangin lu udah disakitin terus lu maafin tanpa orangnya minta maaf. Sebenarnya pas di dunia nggak maafin, cuma kan istilahnya lagi lihat pemandangan di neraka nih, yang bunuh nih cuma punya goceng dibunuh juga. Iya. Ya udah dibilang, gue maafin deh kalau emang bisa bikin lu nggak sengsara kayak begitu. Ya bisa aja. Bisa ditarik dari neraka. Ya bisa aja tergantung. Tapi setahu gue ya, sepemahaman gue, ketika lu udah mati, terus tiba-tiba siap-siap menghadapi pengadilan kosmik, lu nggak bakal mikirin orang lain, bro. Gak bakal mikirin orang lain, lu bakal mikirin diri lu sendiri, bagaimana caranya lu menghadapi Tuhan, terus habis itu lu bisa menghindari neraka. Gak bakal mikirin orang lain, anak lu, orang tua lu gak bakal lu pikirin, enggak. Rasionalnya seperti itu, karena kita gak punya kapasitas menolong orang kalau udah di hadapan pengadilan kosmik. Siap-siap menjilat lah ya. Ilmu kantoran kepake lah ya. Iya, siap-siap apa namanya ya? Gimana? Terjilat bro. Ada chance pindah jalur. Iya, bisa jadi. Tapi istilahnya ya konsep gue berhenti cuman sampai situ lah. Ketika ada yang jahat, pasti dia masuk pengadilan kosmik. Ketika dia masuk neraka atau surga, dia itu udah layak. Ketika Tuhan udah memutuskan, oh kamu masuk surga, dia pasti layak. Dia masuk neraka pasti udah layak. Kenapa? Karena ada pengadilan kosmik. Kalau nggak ada pengadilan kosmik, bagaimana bisa disebut layak? Berarti kemungkinan anggap lagi nih, kalau di kehidupan nyata kan orang tua tuh selalu, pernah kan lu dengar berita yang bokapnya ngutang. Iya banyak. Terus ngilang tuh. Utangnya ditanggung sama keluarganya tuh yang sekarang ibu dengan anak 3. Oke. Nah saking udah stresnya si ibu, utang gak lunas, makan udah sulit, udah nambah utang terus buat makan gitu ya. Akhirnya dia bunuh diri, tapi sebelum bunuh diri dia bunuh 3 anaknya dulu biar itu kayak kasus yang kemarin ya. Biar utangnya nggak turun ke anaknya. Jadi dia rela buat ya udah gue yang tanggung semua dosanya. Kalau di bumi kan ada yang begitu. Nah misalkan kalau di penghakiman selesai, anaknya masuk neraka, ibunya di surga, anggaplah bukan beda case sama yang tadi nih. Ceritanya anaknya ini masuk neraka lah, ibunya masuk surga. Ibunya ada mungkinkah masih ada niatan
ini anak gua lo tuker posisi, boleh nggak Tuhan? Kalau itu gue nggak tahu. Kalau itu Kan kalau di dunia emang banyak tuh yang begitu, seorang ibu iya saking sayangnya gitu loh. rela menukar posisi buruk anaknya, misalkan anaknya berbuat dosa, dia yang mau dipenjara gitu. Iya, iya. Tapi kalau di akhirat gue nggak tahu, karena gini, Coba gue cuman survei lagi loh. nggak bisa bro. Surga neraka itu metafisika dan adanya itu setelah kematian. Ya masa iya gue mati dulu? Oke, metafisika kita lanjut nanti ya guys. Ya udah.